Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Generasi semuanya. Welcome back to our YouTube video. Kembali lagi di channel YouTube Arcedas Indonesia sama Kak Sandra. Nah, Kak Sandra udah siapin topik yang menarik buat adik-adik sekalian. Topik ini adalah tentang membandingkan sesuatu. Oke, so ini Kak Sandra bakal bahas comparison, membandingkan sesuatu yang lebih atau yang kurang. Oke, so bisa lebih bisa kurang, maksudnya gimana sih Kak? Nah, sebelum Kak Sandra lanjut ke materinya langsung, yang belum subscribe, buruan subscribe channel video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan materi-materi yang lain dari Kak Sandra. Oke, kita langsung aja mulai. Untuk comparison sendiri itu adalah artinya membandingkan. Nah, kalau membandingkan dalam bahasa Indonesia, itu biasanya kita bilangnya kan seperti ini ya, saya lebih pintar dari dia. Nah, ini membandingkan, lebih pintar dari dia. Lebih pintar ini adalah contoh kata comparison, contoh kata membandingkan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris gimana Kak? Nah, kalau dalam bahasa Inggris, itu ada patternnya tersendiri. Kalau kita membandingkan yang lebih, itu kita ada dua pilihannya, yaitu pakai more, oke, atau yang dia adjektifnya ditambahkan er. Oke, so ada more dan er. Kak Sandra akan bahas yang er dulu karena yang er ini gampang banget. Contoh kalau dalam kalimat bahasa Inggris, by the way, untuk comparison ini kita akan pakai adjektif ya, kata-kata sifat aja, kita nggak bahas verb. Oke, so contohnya Kak Sandra punya I am smarter than her, gitu ya. I am smarter than her. Jadi saya lebih pintar dari dia. Kalau sahabat-sahabat Gen perhatikan patternnya, itu ada subject, terus ada to be, baru adjective plus er-nya. Di sini tadi Kak Sandra adjektifnya pakai smart, jadi langsung ditambahkan er. So smarter. Langsung dikasih er belakangnya smartnya, nempel ya, jangan dipisah. So I am smarter than ini dari ya, than her, dari dia. So saya lebih pintar dari dia gitu. Nah, ada lagi contoh yang lain. Misal Kak Sandra mau buat kalimat seperti ini, you are taller than me. You are taller than me. Jadi kamu lebih tinggi. Tinggi itu kan tall. Nah, di sini adjektif yang Kak Sandra pakai adalah tall. Nah, tinggal ditambahkan er aja, nempel ya, jangan lupa er-nya itu nempel, so menjadi taller, lebih tinggi. Then, jadi jangan lupa ya, untuk er ini pasangannya selalu ada then-nya. Jadi lebih tinggi dari siapa gitu, lebih pintar dari siapa, harus ada then-nya. Baru perbandingannya sama siapa. Karena di sini you are taller than me, so perbandingannya jadi sama Kak Sandra. Jadi kamu lebih tinggi dari saya, gitu. Kamu lebih tinggi dari aku, sama aja. Terus Kak, kita bisa pakai er ini untuk adjektif yang seperti apa? Oke, that's good questions. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai er, itu hanya bisa dipasangkan ke adjektif yang dia bunyinya satu suku kata. Oke, kayak gimana Kak? Ya misalnya seperti tall, smart, and then we have cute, ada clean, ada short, large, small. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang dia satu suku kata. Jadi cuma satu ketukan gitu ya. Pasangannya pakai yang er. Jadi tinggal dikasih e dan r aja di akhir mereka. Jadi tall jadi taller, shorter, larger, terus ada smaller. Ya tinggal digabung aja sama er-nya. Nah, selain cuma satu suku kata aja, yang ditambahkan er itu adalah kata yang dia berakhiran oleh huruf y. Jadi kata sifat yang berakhiran dengan huruf y, dia termasuk menggunakan er. Walau dia tidak satu ketukan bunyinya, tidak satu suku kata. Contohnya apa Kak? Contohnya pretty, cantik, pretty. Nah, pretty ini kalau kita hitung suku katanya dia dua ya, pretty. Pretty. Walau dia dua suku kata, tapi dia punya akhiran huruf y. Nah, kalau huruf y ini tetap pakai er.
Nah, tapi sebelum kita tambahkan ER nempel ke pretty-nya, nah huruf Y-nya kita harus ganti dulu sama huruf I, sahabat-sahabat Genaichi. Gitu ya. Jadi pretty pakai I dulu, pretty seperti ini, baru ditambahkan ER. So, prettier. Oke. Kak, contoh lagi dong, Kak masih bingung nih. Oke, Kak Sandra kasih. Contoh yang lain itu ada crazy. Gila, gitu ya, crazy. Crazy itu juga punya dua suku kata, crazy. So, crazy. Nah, masih sama kasusnya ya, dia berakhiran huruf Y. Sehingga kita harus ganti dulu Y-nya pakai I. Lalu ditambahkan ER, maka menjadi crazier. Lebih gila. Contoh yang lain, kalau misalnya masih bingung, ada lucu. Lucu itu funny ya. Nah, lucu itu juga punya dua suku kata, funny ya. Funny. Tapi masih sama, dia juga berakhiran huruf Y. Jadi kita masih pakai yang ER. Ganti dulu Y-nya dengan I, baru kita kasih ER. So, it's funnier. Contoh dalam kalimat dong, Kak, biar gak bingung. Oke, misal Kak Sandra punya kalimat seperti ini. I am funnier than you. Aku lebih lucu dari kamu, gitu. I am funnier than you. Oke. Contoh yang lain lagi, misalnya, she is prettier than me. She is prettier than me. Dia lebih cantik, prettier. Okay, prettier than me, dari saya. Gitu ya, sahabat-sahabat Genaichi, untuk kalimat perbandingan yang lebihnya. Nah, itu tadi untuk yang ER. Tadi Kak Sandra udah bilang ya, ada dua, ada ER sama ada more. Nah, sekarang kita pindah ke more. Sebenarnya more ini juga sama fungsinya, menjelaskan tentang lebih, siapa sih yang lebih gitu. Nah, kalau yang more ini, yang dia itu pengucapannya lebih dari satu suku kata yang selain berakhiran Y ya, karena yang Y tadi udah kita bahas yang pakai ER. Nah, yang kali ini yang bukan berakhiran Y. Contoh, misalnya ada beautiful, ada diligent, adorable, ada gorgeous, lalu ada handsome. Nah, mereka ini semuanya lebih dari satu suku kata ya. Ada beautiful, handsome, terus ada gorgeous, ada adorable. Dia ini lebih dari dua suku kata. Maka dia tidak ditambahkan ER, tapi pakai more. Oke? Nah, bedanya sama ER, kalau ER tadi di belakangnya adjektifnya. Nah, kalau more dia harus di depannya. Jadi sebelum adjektifnya. Oke, Kak Sandra kasih contoh langsung aja biar nggak bingung. Misal, my friend is more beautiful than me. My friend is more beautiful than me. Jadi more-nya di depan, bukan di belakang adjektif. Oke? Tidak pakai ER, tapi masih pakai than. Oke? Diperhatikan. So, my friend is more beautiful than me. Alright, jadi itu ya materi untuk di video kali ini. Coba sahabat-sahabat Genaichi yang udah paham, boleh dong dibantu make sentence di kolom komentar. Kak Sandra pengen tahu nih, kira-kira kalimat seperti apa sih yang sahabat-sahabat Genaichi bisa buat, gitu kan ya. Dan kalau misalnya kalian punya ide-ide video menarik yang lain yang kalian pingin banget dibahas sama Kak Sandra, boleh juga komen di kolom komentar. Kak, aku pingin dong Kak Sandra bahas ABC gitu. Nanti Kak Sandra akan bacain komentar kalian. Kak Sandra insya Allah buatin juga videonya. Oke? So, I think that's all for today's video. Thank you so much for watching sampai akhir. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga nggak ketinggalan materi dari Kak Sandra. Oke, so thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum.